Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga di acara oleh Obrolan Rumah Kare. episode pertama, season pertama ini kita menghadirkan Ebo sebagai sekretaris dari Jackmania Penjaringan sama Abang Ogi Kambudia sebagai penasehat dari Jackmania Penjaringan. Kasih selamat dulu, saya salam dulu dong, kasih salam dulu. Jackmania Penjaringan nih Bang. Jackmania Penjaringan ini organisasi apa komunitas? Kalau Jackmania Penjaringan itu organisasi, ya di bawah naungan Jackmania Angke Bokis. Di bawah naungan. Di bawah naungan kita masih ada atasnya lagi sebenarnya. Oke, apa tuh Bang? Korlap atau Koordinator wilayah. Korwilnya Iya, kita masuk Kebokis gitu. Ya, kita termasuk koordinator wilayah Angke Jakarta Barat. Kalau anggota Bang. Anggota sebenarnya kita udah lumayan banyak sih ya. Kurang lebih ya hampir Yang terdaftar ya, anggota yang terdaftar ya. terdaftar ya 300 sampai 500 kurang lebih. 300 sampai 500. Jackmania Penjaringan sendiri ini kalau gua pribadi nilainya udah istilahnya walaupun baru ya, maksudnya baru kenal atau baru ini bagus. Kalau gue bilang bagus dari tujuannya, cita-citanya, terus misi-misinya lah, kurang lebihnya nggak ada yang ini ya. Gue bilang nggak ada yang buruk, nggak ada yang berkesan ke arah pribadi, nggak ada kalau gue bilang. Maksudnya kalau gue lihat gitu, karena kegiatan-kegiatannya pun masih bersifatnya sosial, kayak santunan anak yatim. Kita sih konsepnya organisasi bukan di bola aja ya Bang ya. Sosialisasi, entah kebakaran, entah musibah apa. Kita bantu ngebakar gitu. Gosong itu Bang. Kebakaran kan ada tugas sendiri kan gitu. Maksudnya kita bantu-bantu gitu Ya. ini, dan apa sosialnya, ini kegiatan sosialnya. Karena kebanjiran atau gunung meletus kalian. Jadi kita nggak fokus sama organisasi bola aja. Nggak cuma ini, bergeraknya di ini lah, maksudnya yang bersifat Ya, yang sosial positif lah, yang lah, bersifat yang sosial positif. gitu lah. Nggak segmented banget lah. Iya. Terakhir kegiatan yang gue tahu musik nih Bang. Ya. Di situ gue hadir, gue ngapresiasi banget buat Jackmania Penjaringan. Nggak ada polisi satupun. Kayak kalau gue waktu pas gue di Singapura sama tuh konser-konser di Singapura nggak ada polisi satu. Kayaknya nggak percaya banget gue di Singapura lu. Kalau itu gimana? Kok bisa nggak ada seekor pun polisi tuh begitu? Sebenarnya juga balik lagi ya dari Kepercayaan gimana polisi ya. kita ngejalanin organisasi ini, gimana kita ngebangun, gimana kita kayak menjalin komunikasi, hubungan ya. Di balik itu semua dari kepercayaan itu ya menimbulkan yang tadi nih, akhirnya karena komunikasi yang baik, hubungan positif antara Jackmania Penjaringan dengan Polsek, akhirnya menimbulkan kepercayaan dari pihak Polsek ke teman-teman. Kayak apapun kegiatan yang kita lakuin selalu mereka yakin bakal positif Dukung dan gitu. aman, Iya. selalu mendukung kayak gitu. Percaya, pihak polisi udah percaya banget berarti sama anak-anak di Jackmania Penjaringan nih. Tuh, karena bukannya kemarin aja acara, kita udah beberapa Iya. kali acara. Iya, gua tahu itu ini udah ke-8 ya. Tapi dari semua, dari setiap kegiatan ini Bang, dari 8 tahun ini kegiatan apa aja Bang yang pernah dilaksanain? Kalau Dari Bang Ebo apa Bang Ogi? Bang Ibu coba. sebenarnya kalau bicara kegiatan, banyak sih kegiatan yang udah kita jalani dan laluin ya. Dan ya itu balik lagi ya, kegiatan yang kita lakuin bukan cuma 1-2 hal, tapi juga kayak charity, terus berbagi dan lain-lain lah. Mungkin dalam 1 tahun itu kita mungkin ada beberapa macam kegiatan. Ya utamanya mungkin kalau supporter rutinnya ya kayak nonton bareng, terus kayak kerja bakti ya, terus Intinya positif lah. ya intinya charity lah positif, yang dimana ngebangun kepercayaan dari masyarakat lah untuk organisasi kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau Bang Ogi ini di struktur Jackmania Penjaringan sebagai Penasihat. buset, bukan main. Penasihat apa tuh? Orang bijak lah ininya. Penasihat apa? Setaranya bagian yang Kalau bijak kok matanya nggak ada satu ya. itu bajak Bang. Oh, bajak. Maksudnya penasehat berarti kan maksudnya udah dianggap dituain lah, maksudnya dituain lah. Berarti kan udah segala keputusannya udah lebih ke bijaksana, bahasanya kan gitu. Kira-kira menurut Bapak Ogi sendiri gimana? Bapak Kalau- Ogi apa Bang Ogi? Saya sih apresiasi ya, senang banget ya dianggap jadi penasehat. Mungkin karena saya udah lama di Jackmania, Masjid. Oh, enggak. mungkin jadi
asam garamnya saya udah tahu. Mungkin mereka sering sharing sama saya gitu aja. Jadi saya juga senang juga. Lebih dulu lah di Jackmania penjaringan inilah bahasanya. Ya, Jadi mungkin. dianggap yang lebih punya pengalaman atau lebih Betul. lebih kaya lah pengalaman tentang Jackmania penjaringan inilah, kurang lebih begitu. Tapi yang gua suka dari Jackmania penjaringan ya tadi itulah, maksudnya apa, mewadahi sebagai wadahnya anak-anak penjaringan, anak-anak muda penjaringan yang berkreasi musik di bidang musik, ada berkecimpung juga, karena bikin acara buat acara anak-anak yang pada demen musik lah. Kuda lumping juga bisa om, kuda lumping. Cuma kalau udah lumping agak susah nyari ininya, nyari belingnya sekarang udah susah bang. Lampu sekarang LED semua, belingnya mau beling gelas apa tebel. Jadi kira-kira kalau udah lumping janganlah bang, maksudnya cuma debus kena nyaranya. Nah, menyikapi soal-soal yang sekarang lagi marak nih bang, yang lagi rame, tawuran. Jackmania penjaringan nih ada gak ininya arah yang mengarah ke situ lah, maksudnya biar kita sama adik-adian pada nggak usah pada berantem, ya kalau bisa main catur aja gitu. Jadi biar pada nggak bacok-bacokan gitu. Gimana kira-kira bang? Kalau kemarin sih kita udah menghimbau ya Bu ya. Betul. Kebetulan anggota Jackmania penjaringan itu di beberapa di kelurahan di kecamatan penjaringan ini ada semua dia. Jadi setiap perwakilannya dia menghimbau. Ada semua. Ada semua. Jadi udah dihimbau ke Udah anggota masing-masing ininya. Betul. Dari bawah tuh udah jangan tawuran. Tawuran, hindari tawuran lah. Nggak ada untungnya tawuran. Itu baru himbauan, baru yang jenisnya begitu ya. Maksudnya kalau aksi belum ada nih bang. Ada sih sebenarnya kayak beberapa macam kegiatan yang kita lakuin ya, hal-hal positif itu juga tujuannya kan buat mengurangi sih ya, untuk menghindari atau memutus rantai ini kan mungkin butuh waktu, nggak bisa cepat, tapi ya aksi-aksi ini yang kita lakuin kayak beberapa kegiatan positif ya, itu kita harap buat bisa mengurangi kegiatan negatif ini ya. Beberapa kali pun kita juga seringlah datang-datang ke wilayah-wilayah terkait yang sering ada kejadian seperti ini ya, untuk apa, untuk ya memberi inilah arahan ke teman-teman, nasihat supaya kayak ya udahlah kita kegiatan yang baik aja gitu. Kalau ada yang positif ngapain kita yang negatif kan. Tapi kalau dari penjaringan sendiri, kegiatan yang paling berkesan dari 8 tahun ini bang, soal ini kegiatan itu, masalahnya kegiatan ini nyambung ke tawuran. Maksudnya kalau kegiatannya penjaringan bisa naungin, bisa mempertemukan semua wilayah ya yang masih pada berantem ini, yang masih pada tawuran ini, jadi pada saling kenal kan. Kalau saling kenal udah akrab, nggak mungkin ada tawuran dari antara ini sama ini kan gitu, di wilayah penjaringan minimal. Kegiatannya diperbanyak atau apa gitu maksud gua. Bisa nggak lebih merapat ke ini? Iya sih, sebenarnya kalau bicara ini kan ya beberapa kegiatan yang kita buat juga ya untuk inilah mengurangi kesibukan teman-teman di hal negatif kayak fun futsal, terus fun football, terus kayak beberapa hal lain lah yang kita lakuin juga bareng-bareng dengan beberapa organisasi terkait yang ada di penjaringan gitu. Ya mungkin kayak santunan juga itu termasuk, kerja bakti apalah kayak gitu-gitulah. Ya ke depan juga mungkin kita akan lebih perbanyak lagi lah kegiatan-kegiatan positif yang dimana itu harapan dan tujuannya adalah mengurangi hal negatif ini, karena sebenarnya pemuda ini kita harus rangkul mereka, kasih mereka kegiatan positif supaya mereka sibuk dengan kegiatan ini yang akhirnya mereka lupa dengan hal-hal negatif itu sih. Kalau ininya mah berarti tinggal pelaksanaan atau tinggal inian doang ya. Iya. Kalau maksudnya gambaran untuk apa yang dilakuin tentang yang lagi marak terjadi nih kayak tawuran begitu, penyampaiannya juga kita susah sih. Ininya maksudnya Itu harus ada tindakan di lapangan sebenarnya. Kita ke teman-teman wilayah masing-masing ya Bu ya. tawurannya di jalan bang, bukan di lapangan. Iya, maksudnya ke daerah masing-masing. Gimana kalau kita ini aja bang, maksudnya gue ngasih masukan ya penjaringan. Kita bikin ring. Tarung bebas. Iya tapi resmi tercatat di itu sebagai atlet. Jadi kan peserta ini jadi pada latihan olahraga Muay Thai atau apa gitu. Bisa juga, nggak apa-apa. Jadi kita kayak ngikutin siapa challenge apa siapa Ya, yang gitu-gitu lah ya, kurang lebih. Iya benar. Kayak begitu kita bikin ring, kita cari promotornya, pemainnya, pertandingannya. Mungkin Jadi nggak usah tawuran, 1 lawan 1 aja, gentle, Fighting lebih ya. gentle gitu iya. Kira-kira gimana bang? pertimbangan kali ya, bisa jadi pertimbangan. Ini mah jadi obrolan dulu aja, nggak usah langsung Nah, ini mah keputusan. kayaknya harus yang punya dendam itu mah.
Ya bisa dibilang begitu. Iya, kayak gua sama Ebo misalnya punya dendam, kita tarung Bo, datang. Tapi jangan di sini bang ya, jangan di sini. Ini mah jangan. Ini mah masih maksudnya ya kalau di sini mah nggak enak. Acaranya baru pertama masa berantem duluan. Kayak gitu kira-kira gimana nih bang? Kita tinggal nyari ininya doang. Betul. Nggak apa-apa. Kalau disetujui, maksudnya kalau disetujui ini bang baru wacana doang, obrolan aja bang. Kerja bagus. Kalau biar mengalihkan kegiatan negatifnya ke arah positif, kan bisa dibilang tinju itu Olahraga kan, juga ya? Iya olahraga juga, buat bela diri juga dia. Kalau lawan cacing nggak lari, itu Sebenarnya lebih ke turnamen bola mungkin kalau kata gua. Antar wilayah. turnamen bola Sepenjaringan kalau itulah. di wilayah penjaringan aja gitu bang. Biasa penjaringan. Antar wilayah ya? Iya, antar wilayah. Atau sub. Atau antar sub. Kalau kita Subunit ya. Di penjaringan ada berapa wilayah bang? 23 ya. 23. Kelurahannya tuh? Wilayah kelurahan sih 5. Kelurahannya Kalau 5. kelurahan, nah. Cuma ada komunitas-komunitas kayak gitu Yang dia terdaftar di 23 kita. dia. Oh jadi di antara Jackmania aja, maksudnya di Jackmania aja ada 23. Di bawah Jackmania penjaringan. Di bawah Di bawah naungan ya, di bawah naungan naungan, Jackmania ya. 23 kalau bikin kompetisi kurang bang masih. Kurang 2. Jackmania itu bang, Angke itu dia, Angke itu ada beberapa wilayah, Ah, termasuk penjaringan itu loh. ya. Nah penjaringan itu ada beberapa wilayah lagi, 20 berapa tadi? Gede berarti ya? Iya, 23 ya 3 wilayah. Itu kalau dikumpulin unit. Ya, nggak muat masjid bang. Jackmania ini sampai 8 tahun berdiri begini asal muasalnya kita obrolan yang tadi ya udah itu mah proses ke depan. Nah Asal sekarang mual. kita ke belakang lah, coba ke belakang asal muasalnya. Asal berdirinya muasalnya, kapan. asal muasalnya kalau tidak salah mohon maaf nih ya kawan-kawan, mohon maaf. Kalau saya salah, mohon maaf dan koreksi. Dulu itu ada namanya Aco. Dia itu abang Ebo, Oh, abang saya. abang dia, abang kandung. Abang kandung. Kira abang-abangan apa abang kandung. Dia ini punya gagasan untuk menyatukan seluruh Jackmania penjaringan termasuk Morangke. Siap. Kita diarahkan untuk kopdar di Waduk Pluit pada waktu itu tahun 2016 aku nggak salah itu, apa 2017 itu nggak salah. Jadi kita seluruh yang merasa Jackmania penjaringan itu yang di bawah masih naungan Angke ya. Kita itu disuruh hadir per wilayah. Kertajaya, Muara Angke, Muara Baru semuanya lah, sampai ke Kapu Kamal sana. Kita kumpul di situ semua. Kita ungkapin visi misi untuk penjaringan. Jadi ada yang sebagian setuju, ada yang sebagian tidak. Namanya visi misi wilayah masing-masing Iya, kita iya. nggak tahu ya. Nah yang setuju ini yang berdiri sampai sekarang ini Bergabungnya. tergabung ya, termasuk saya. Yang masih sejalur lah, yang masih Sejalur. sepikiran lah. Itu perjuangan abangnya Ebo Abang ini. Ebo. Sekarang lagi sekolah abangnya di Amerika. Terus sampai berdirinya tuh bang, sampai berdirinya maksudnya Betul. kalau itu kan baru asal muasalnya Itu baru langsung berdiri bang, jadi ceritanya. Jadi ceritanya langsung ditetapkan di tanggal 24 Desember. 24 Desember nih, maksudnya 24 Desember berdirinya. Ininya pengisi strukturnya dulu yang awal. Awalnya masih carut marut bang, karena kan masih ada yang setuju, masih ada yang enggak, masih ada yang percaya benar enggak ini dia. Abangnya Ebo ini, Aco ini di wilayah penjaringan itu ada yang setuju, ada yang tidak. Karena kita nggak tahu, kita baru kenal terus diajak. Iya, iya. Tapi banyak yang lebih pro ke abangnya dia. Akhirnya berdiri sampai sekarang. Jadi kalau Aco ini sebagai founding father-nya lah ya, maksudnya Betul. pendiri utama, ini pendiri Betul. pertamanya. Ya termasuk dengan ketua kita sekarang ya. Ya betul, Oh, Salah satunya. Mas Nur. Betul. Mas Nur. Tapi Jadi penjaringan itu udah berganti posisi Beberapa ketua, kali, ya, beberapa beberapa kali. Termasuk terakhir ini Mas Nur. Sekarang ini dia. tapi Mas Nur Jackmania, Mas Nur, Mas itu kan Orang Jawa ya. iya. Enggak, maksudnya yang pengen ditanyain kenapa kita nih yang di Jawa, yang di Jakartanya nih yang nggak pakai nama Masnya nih, kenapa pada kemana? Aman. Jackmania itu kan bukan Jakarta aja bang. Siapapun boleh jadi Jackmania bang. Iya benar, cuma maksudnya kalau ngelihat sejarah
Persija sama Malang sama Jawa, Mama Malang ya, benar kan Malang nggak? Saudara dekat sih. Ya, pantes. Maksudnya kalau kesitunya kan pantes. Maksudnya kenapa bisa Mas Nur nih yang di sini gitu. Tapi kenapa yang abang nih kenapa nggak mau jadi ini dulu apa? Mungkin ada beberapa pertimbangan bang. Sebenarnya saya juga dulu waktu itu disodorin suruh jadi ketua lah, suruh jadi pemimpin ini. Mungkin lebih baik regenerasi lah yang muda. Oh gitu. Enggak karena perut enggak. Bisa jadi kencing mulu, banyak kencing. Kita kan namanya ketua kan, kalau mau pidato perutnya ganjel kan susah jauh dari ini. Kata napas bisa Ya. kata napas. Berapa lama itu? Kalau Mas Nur ini sama Ebo sebagai pengurus nih, Bo. Pengurus yang sekarang dari yang sebelumnya, Iya. kegiatan udah berapa kali, Bu? Sebenarnya kalau kegiatan udah banyak sih, Om. Jadi banyak lah. Yang Ebo sebagai pengurus nih, atau yang iya. sebagai yang ketika Mas Nur menjabat lah Betul. bahasanya. Jadi balik lagi juga ya, saya sedikit ceritain untuk saya sendiri sebenarnya baru terlibat sebagai pengurus itu di masa kepemimpinan Mas Nur di 2 tahun terakhir ini gitu. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini mungkin ada beberapa lah kegiatan hal yang udah kita lakuin bareng-bareng kayak gitu, kayak ya gathering lah, santunan yatim lah, terus kayak kolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di jaringan gitu. Karena kan ya itulah kita mendirikan Jackmania Penjaringan ini ataupun filosofi yang udah dijalanin, kita bukan cuman organisasi yang hanya berkegiatan sepak bola aja ya. Kita pengen lebih dari itu, yang dimana akhirnya organisasi ini menjadi organisasi yang fleksibel, yang bisa melakukan banyak hal dan kegiatan positif yang tujuannya adalah ya itulah untuk membangun SDM dari teman-teman penjaringan sendiri dan untuk merubah pola pikir dari masyarakat yang dimana mungkin masyarakat tahu adalah supporter itu yang negatifnya. Iya. Nah dari sini kita pengen memperkenalkan kayak beberapa hal yang mungkin masyarakat harus tahu ya. Iya. Supporter itu nggak cuma ada negatifnya loh, ada hal positif yang bisa mereka tahu dan yang ini kita lakuin yang akhirnya banyak dari masyarakat dan teman-teman organisasi lain bahkan sampai kepolisian ya alhamdulillahnya percaya dengan kita, karena itulah tujuan kita juga memang membangun organisasi ini juga untuk membangun SDM dari teman-teman juga supaya bisa lebih baiklah ke depannya. Akhirnya kita nih Jackmania nggak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Jackmania ini sering berkolaborasi dengan Banyak hal, beberapa organisasi organisasi pemuda daerah seperti kayak ada Karang lagi Taruna ya. PESPA, Tuh. Karang Taruna, pemuda apa? Banyak melibatkan, Banyak sih kita, melibatkan gitu. betul. Jadi kita saling bantu aja. Kita saling support lah. Ya saling support. Di kalau dia ada acara, Jackmania Penjaringan ini bergerak. Begitupun kalau kita ada acara, dia pun seperti itu. Jadi ya itulah fleksibilitas yang kita buat itu untuk kita saling support. Dari situ akhirnya terbangunlah koneksi, terbangunlah kekeluargaan, silaturahmi dan lain, kayak kita support dengan forum pemuda penjaringan, Karang Taruna penjaringan, Vespa dan lain-lain lah. Ya itulah dari kegiatan itu timbullah hal-hal baik di dalamnya gitu. Iya, yang tadi gue bilang makanya salutnya sama Jackmania Penjaringan ini ya yang tadi dibilang supporter itu dalam tanda kutip agak gimana ya dibilang negatif ya mungkin Ada. sebagian masyarakat pada nilainya begitu, tapi ini ada komunitas organisasi supporter yang jangan kata masyarakat, polisinya pun udah percaya gitu, maksudnya ketika bikin kegiatan nggak ada satu butir pun polisi gitu, maksudnya berarti udah udah dijamin lah gitu, nggak bakalan ada kegiatan, nggak bakalan ada yang aneh-aneh. Kalau itu sih alhamdulillah ya, itu sebuah nilai plus buat kita juga anggota Jackmania. Terima kasih juga buat kepolisian Penjaringan percaya sama kita. Karena kita udah sering beberapa kali ngadain acara, Bu ya. Betul. Alhamdulillahnya kita ya tidak ada apa-apa lah. Enggak, ini minuman gua abu semua bang, jadi kena. Ini diminum dulu bang, diminum. Oke, sudah aja. Abu semua. Sini nih. Ya alhamdulillah juga kita juga di Polsek Penjaringan itu kita di bawah naungan mereka ya. Iya. Ya jadi Didikan binaan dia. juga binaan mereka. Kita tuh binaan mereka. Gua binaan Di dari bawah Polsek binaan dari Penjaringan. Polsek Penjaringan sendiri kayak gitu. Udah enak kalau udah begitu.
Berarti kita mau bikin acara kegiatan apapun udah Alhamdulillah udah ada yang inilah, udah percaya. pokoknya udah ada yang jamin lah. Ya sebenarnya bukan ke polsek doang sih, kita juga sering bangun komunikasi juga ya ke pemerintah setempat ya, kayak kalau ke lurah, ke camat, bahkan ke wali kota, karena dinas-dinas yang lain juga ya kita betul lah, berkomunikasi juga. ya hubungan baik itu kan buat jadi hal positif juga Iya, ke depannya. benar-benar kegiatan kita sosial jadi- berarti ya. Sosialnya benar-benar dijalanin gitu Betul. ke pihak ke aparat-aparat setempatnya. Pemerintahan juga. Kalau soal itu berdirinya tahun berapa nih, Bang? 2016. 2016. Iya, 2016. Dari 2016 ke sini berarti udah berapa? 9 tahun Bang nanya ya? 8. Masuk 9 lah. Iya mau masuk 9 Masuk sih, 9 kemarin ini 8 lah ya. Ya. Betul. 9 tahun. Apa nih Bang? Ini ke-9, yang ke-9 nih. Ada kegiatan apa nih? Harapannya ya. Kiu, nomor tahun Kiu nih. Ya. 9 sih Kiu, Piritan. Kalau menurut gua sih ya, kalau musik kayaknya udah sering banget ya. Ya betul. Betul ya. Rutin sih mungkin ya. Banget ya. Setahun bisa beberapa kali ya. Yang mana wilayah-wilayah lain juga musik terus. Kalau kegiatan demo Bang? Nggak boleh ya? Mungkin bisa jadi kita ke Pulau Seribu lah, Voting ya. outing di sana kita. Boleh. Next ya. Next. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, utamanya poin pertama sebenarnya hampir sama dengan Aogi lah. Ya harapan saya ke depan semoga lah. Ya Jackmania Penjarian ini bisa jadi koril sendiri gitu, karena balik lagi ya, kita udah 8 tahun berjuang, kita ada 8 tahun sama-sama lah. Mimpi kita sama lah mungkin dengan teman-teman semua, yaitu menjadi wilayah resmi. Di balik itu mungkin karena ada beberapa aspek yang belum kita penuhi, ya semoga ke depan aspek ini bisa terpenuhi. Dan keduanya ya semoga lah, harapan kita juga Jackmania Penjarian ini bisa jadi wadah buat teman-teman dan anggota khususnya di Wali Penjaringan untuk bisa jadi tempat untuk kita berekspresi lah. Yang terakhir nih Bang, yang terakhir dan yang paling final bagi gua nih, pertanyaan ini agak sensitif. Gue sebagai Muarangke, anak Muarangke, kenapa? Ya, tahu lah arah pertanyaannya kemana lah ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa ada di antara Jackmania Penjaringan yang abang sebagai ininya, sebagai penasehat atau Ebo sebagai sekretarisnya, kenapa bisa ada Jack Muara Angke? Karena abang Ogi kan sebagai anak Muara Angke juga, sebagai penasehat di Jackmania Penjaringan juga. Kok bisa ada Jackmania Muara Angke yang di luar, yang merasa dia bisa ngebangun sendiri, atau kenapa itu Bang? Betul. Itulah yang tadi saya bilang Bang. Di organisasi itu ada yang pro dan ada yang kontra. Jackmania orang kayak sekarang ini, saya pikir itu Jackmania yang pro ke Jackmania Penjaringan dulu. Karena itu mengikuti aturan, bukan aturan ya, mengikuti arahan saya dan arahan Bung Basri dulu untuk ikut tergabung Jackmania Penjaringan. Nah mungkin ada beberapa dari Jackmania Muarangke yang mungkin yang udah lama nonton apa gimana, nggak sejalan dengan visi misi Jackmania Penjaringan, mungkin dia membangkitkan lagi tanpa sepengetahuan saya, mungkin itu fine-fine aja kalau menurut saya. Selagi dalam hal positif ya, tidak menjatuhkan, tidak apa. Iya. Kalau bagi saya sih fine-fine aja, Sah-sah aja gitu. sah-sah aja, selagi tidak menjatuhkan satu sama lain. Tapi di balik itu semua pasti kan ada problem penyebab. Pertanyaannya penyebabnya kenapa seperti itu? Kenapa, maksudnya yang tadinya satu arah, yang tadinya satu gerbong, kenapa dia pindah ke truk? Kan susah lah truknya. Kalau Selingan aja ini. kalau permasalahan sih kayaknya nggak ada ya, cuma hanya perbedaan visi misi aja kalau menurut saya. Dia tidak sesuai dengan visi misi anak Penjaringan, mungkin dia ingin bangkit sendiri. Dulu sesuai arahan saya dan Bung Basri untuk tergabung di Jackmania Penjaringan, dulu mayoritas banyak. Hampir semua lah. Hampir semua. Dulu waktu zaman Abang Ebo. Gua sih secara, kalau gua The Jack kan bukan The Jack juga, maksudnya gua bukan The Jack nih, maksudnya belum terdaftar sebagai pendukung Persija karena sepak bola Indonesia bagi gua terlalu mewah. Kalau sedangkan gua yang cuma hobi bola doang gitu maksudnya. Jadi
buat sebagai anak Muara Angke aja menilai ini permasalahan, bukan permasalahan ya, apa nih, maksudnya dua kubu kayak begini agak campleng, kalau bahasa gue campleng. Ya ini Campleng mah yang kupingnya gede itu campleng. caplang, itu minyak kayu putih itu mah. Jadi agak kenapa, makanya gue nanya kenapa kok bisa sampai seperti ini, kalau istilahnya semua kita tahu tujuan dari awal kan, kita tujuan Persija Jackmania Penjaringan ini nggak ada yang buruk. Kenapa dia mau misah? Apa dia lebih buruk atau gimana? Apa gimana, nggak paham gue, maksudnya gitu loh. Bukan gue ngompor-ngomporin, bukan. Pertanyaannya tujuan dari visi misinya Jackmania Penjaringan ini bagus gitu, maksudnya menyatukan. Kenapa lu misah sendiri gitu? Begini Bang ya, Jadi abis ini begini. Jackmania Ini dulu begitu dong. Jackmania Muara Angke ini sub Korbel Angke yang paling tua Bang. Pertama ya. Yang paling pertama Bang. Itu udah 20. Jackmania Muara Angke ini usianya 23 tahun. Lebih lama. Itu pertama di Angke itu. Mungkin visi misi mereka merasa lebih baik, lebih lama nonton dari anak penjaringan mungkin. Jadi Tapi nggak ini Bang, maksudnya nggak ada apa yang Angke ya, yang ke Angke ya, bukan yang gua pertanyakan kan Muara Angke. betul Bang, maksudnya dia anak Muara Angke ini kan dia udah lama nih. Ah. Lebih lama dari anak penjaringan itu. Oh. Anak penjaringan kan 8 tahun. Ya ya. Muara Angke ini 23 tahun Bang. Oh, jadi merasa tua sendiri gitu Mungkin. maksudnya. Jadi merasa lebih paham daripada anak Jackmania Nah. Penjaringan sendiri gitu. Betul. Kalau saya pemikirannya tidak seperti itu. Siap. Selagi mau menyatukan semua, ayo. Kalau saya, cuma namanya organisasi kan yang tadi saya Ya. bilang Bang, ada yang visi misi berbeda, Pro kontra pasti pro ada kontra ya. pasti ada. Ya. Kalau kata pepatah, rambut boleh sama hitam, tapi isinya belum tentu sama. Gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Kesimpulannya antara Jackmania Penjaringan sama Jack Muara Angke ini yang baru berdiri, yang gua tahu baru berdiri kemarin ya. Baru didirikan lagi gitu, maksudnya baru dibangun lagi atau Bukan, gimana? lagi ya? bukan berdiri lagi Bang. Jadi bangkit lagi. Oh, Jadi saya sebenarnya sebelum anak penjaringan berdiri ini saya sudah pernah mencoba bangkit. Karena beberapa Hal ya. hal yang ya nggak enak diomongin lah ya. ya, ya, oke. Jadi kendor lagi, bangkit lagi, kendor lagi. Pas 2018 Persija juara, itu lebih semangat lagi. Hmm. Ternyata ada beberapa hal yang lebih parah lagi, kendor lagi. Lalu Jadi- COVID hilang. Nah baru dia timbul lagi saat ini. Jadi bangkit, ini kendor lagi, bangkit, kendor Betul. lagi, begitu. Itu apa sebabnya kalau yang kayak begitu? Coba Isma bisa jawab. Gitu ya. Jadi Jackmania Muara Angke ini baru bangkit lagi setelah lama vakum lah bahasanya gitu kurang. Jadi kurang lebihnya seperti itulah Jackmania Penjaringan, perjalanannya kita semua tahu udah perjalanan sampai di ujung acara nih. Ah. Kita jelaskan Persija, kita udah dengerin semua isi dari obrolan kita ini. Jackmania Penjaringan punya cita-cita yang mulia, menyatukan semua pemuda Muara Angke wilayah Penjaringan, menjadikan lebih positif, SDM-nya lebih ditingkatin, yang nggak punya rambut jadi tambah rambut apa gimana, maksudnya biar sama, semuanya biar merata. Persija jadi rumah buat semua pemuda Betul. pemuda wilayah Penjaringan ya. Betul. Kurang lebih begitulah. Tujuannya segala sesuatu yang positif semuanya. Buat Abang Ogi, terima kasih saya ucapkan udah mau mampir kemari, Abang Ebo. Kita tutup, bisa tutup ya hari ini ya. Ya coba Abang Ogi lah yang nutup lah. Terima kasih semua penonton obrolan Rumah Kaleng. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jack.